Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 12 MIPA 8, yang beranggotakan saya sendiri, Carlos Zaran Hamzah, lalu ada Ismoyo Suryo Rindam, ada Mas Kamilia, dan juga Simfoni Selizana Saraya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sejarah dari trigonometri. Yang pertama ada pengertian dari trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon, yang artinya tiga sudut, dan metro artinya mengukur. Oleh karena itu, trigonometri adalah sebuah cabang dari ilmu matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik, seperti sinus, kosinus, dan tangen. Sedangkan definisi trigonometri menurut KBBI adalah ilmu ukur mengenai sudut dan sempadan dengan segitiga. Lalu di sini ada sejarah dari trigonometri. Sejarah awal trigonometri dapat dilacak dari zaman Mesir kuno, Babilonia, dan peradaban lembah Indus lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Matematikawan India adalah perintis perhitungan variabel aljabar yang digunakan untuk menghitung astronomi dan juga trigonometri. Lagada adalah matematikawan yang dikenal sampai sekarang yang menggunakan geometri dan trigonometri untuk perhitungan astronomi. Dan buku-bukunya Vendaga, Jyotisa, dan sebagian besar hasil kerjanya hancur oleh penjajah India. Pelacakan lain tentang awal mulanya muncul trigonometri adalah bersamaan dengan kemunculan tokoh matematikawan yang handal pada masa itu. Di antaranya yang pertama adalah Yunani, berasal dari Yunani, yaitu Hipparchus, sekitar tahun 150 Masehi, dan dengan tabel trigonometrinya untuk menyelesaikan segitiga. Setelah itu ada matematikawan Yunani lainnya, Ptolemy, yaitu sekitar tahun 100 Masehi, dan dia mengembangkan perhitungan trigonometri yang lebih lanjut. Di samping itu, ada pula matematikawan Silesia Bartholomeus Pithesus yang menerbitkan sebuah karya yang berpengaruh tentang trigonometri pada tahun 1595 dan memperkenalkan kata ini ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Masih mengenai sejarah trigonometri, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ada banyak aplikasi trigonometri, terutama adalah teknik triangulasi, yang digunakan dalam astronomi untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat, dalam geografi untuk menghitung antara titik tertentu, dan dalam sistem navigasi satelit. Bidang lainnya yang menggunakan trigonometri termasuk astronomi dan termasuk navigasi di laut, udara, dan angkasa, yaitu adalah teori musik, akustik, optik, analisis pasar finansial, elektronik, teori probabilitas, statistika, biologi, pencitraan medis, farmasi kimia, teori angka, seismologi, meteorologi, oceanografi, berbagai cabang dalam ilmu fisika, survei darat dan geodesi, arsitektur, fonetika, ekonomi, teknik listrik, teknik mekanik, teknik sipil, grafik komputer, kartografi, serta kristalografi. Memasuki tokoh trigonometri, yang pertama itu ada Abul Wafa Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Ismail Al-Buzani. Beliau merupakan salah satu di antara sekian banyak ilmuwan muslim yang turut mewarnai khazanah pengetahuan di masa lalu. Beliau tercatat sebagai seorang ahli di bidang ilmu matematika dan juga astronomi. Kota kecil bernama Bujan, Nishapur adalah tempat kelahiran ilmuwan besar ini, tepatnya pada tahun 940 Masehi. Sejak kecil beliau sudah terkenal dengan kecerdasannya yang sudah mulai nampak, dan hal tersebut ditunjang dengan minat yang besar pada bidang ilmu alam. Masa sekolahnya dihabiskan di kota kelahirannya itu. Lanjut. Untuk konstruksi bangunan trigonometri versi Abu Wafa hingga kini sangat diakui dan juga manfaatnya bisa kita rasakan. Beliau juga merupakan yang pertama menunjukkan adanya teori relatif segitiga parabola. Hanya itu, beliau juga mengembangkan metode baru tentang konstruksi segi empat serta perbaikan nilai untuk sinus 30 dengan memakai 8 desimal. Al-Wafa pun mengembangkan hubungan sinus dan formula yang
tertera pada presentasi kali ini, yaitu 2 sin kuadrat A per 2 sama dengan 1 min cos A, dan juga sin A sama dengan 2 sin A per 2 cos A per 2. Kemudian, tokoh selanjutnya adalah Abu Nasr Mansur. Nama lengkap dari Abu Nasr Mansur adalah Abu Nasr Mansur Ibnu Ali Ibnu Irak, atau akrab disapa sebagai Abu Nasr Mansur, yang pada tahun 960 Masehi sampai 1036 Masehi. Abu Nasr Mansur itu terlahir di kawasan Gilan, Persia, pada sekitar tahun 960 Masehi. Hal tersebut tercatat dalam The Regions of the World, yaitu sebuah buku geografi Persia bertarikh pada tahun 982 Masehi. Pada karya trigonometrinya, Abu Nasr Mansur menemukan hukum sinus sebagai berikut, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Berikut ini konsep dasar trigonometri dan bagaimana dasar-dasar trigonometri kita tahu ditemukan. Jadi yang pertama, bayangkan ada vektor sepanjang C dari 0,0. Nah, vektor itu diproyeksikan, dibayangkan. Nah, bayangan proyeksinya sepanjang B, dan garis yang proyeksikannya dan tegak lurus terhadap proyeksinya disebut proyektor yang sepanjang A. Nah, karena perbandingan, karena bila diperpanjang vektornya sepanjang apapun, perbandingan antara proyeksi, proyektor, dan vektornya selalu sama, maka bisa dinyatakan panjang proyektor banding panjang vektor kita sebut dengan sin alfa. Untuk panjang proyeksi dengan banding panjang vektor kita sebut kosinus alfa, dan panjang proyektor banding panjang proyeksi sama dengan tangan alfa. Misalkan panjang vektornya sama dengan 1 seperti pada gambar ini, maka panjang proyektornya sama dengan sin alfa, karena panjang proyektor per panjang vektor kali panjang vektor sama dengan ya sin alfa saja. Proyeksinya sama panjang proyeksinya sama dengan kosinus alfa seperti di gambar ini. Kita karena ini tegak lurus segitiga siku-siku, maka mengikuti aturan Pitagoras. Panjang proyektor dikuadratkan ditambah panjang proyeksi dikuadratkan sama dengan 1, karena panjang vektornya sama dengan 1 kuadrat. Nah, panjang proyektornya kita substitusi dengan sin alfa, panjang proyeksinya kita substitusi dengan kosinus alfa, maka didapatkan bahwa sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1, atau yang kita tahu identitas trigonometri yang kita biasa temukan. Nah, ini proses di mana grafik sinusoidal atau grafik sinus, fungsi sinus dan fungsi kosinus yang sering kita temukan dalam perhitungan gelombang, perhitungan siklus, perhitungan rotasi, dan lain-lainnya di bidang fisika kita sering temukan. Nah, bayangkan kalau vektor tadi itu tidak statis diam saja, tapi berputar dari 0 terus 90 derajat, 180 derajat, 270, 360 terus berputar. Nah, awalnya kalau kita tinjau dari sinus, pertama sinusnya 0 karena tidak ada. Terus pertama-tama sinusnya bertambah panjang dengan cepat, terus akhirnya pelan-pelan melambat. Nah, jaraknya kalau kita plotkan di grafik akan membentuk seperti ini. Nah, sama dengan kosinus, yang pertama panjang, pelan-pelan memendek, terus akhirnya makin cepat membentuk seperti ini. Nah, sifat yang seperti ini banyak diaplikasikan di menghitung percepatan, menghitung gelombang, karena juga membentuk gelombang seperti yang kita ketahui. Jadi sebenarnya trigonometri itu tidak terbatas dalam segitiga saja, tapi banyak bidang aplikasinya. Nah, berikut ini turunan rumus yang biasa kita temukan. Ada rumus kosinus dari jumlah dari sisi dua sudut. Kosinus A tambah B sama cos A cos B dikurangi sin A sin B. Cos A min B kebalikannya, kosinus A kosinus B ditambah sin A sin B.
Ini jumlah dari selisih dua sudut. Ini sinusnya sin A plus B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Sin A min B sama dengan sin A cos B dikurangi cos A sin B. Rumus tangan itu sebenarnya perbandingannya. Misalnya tangan A plus B berarti sama dengan sin A plus B per cos A plus B. Nah, akhirnya diturunkan. Jadi tan A plus B sama dengan tan A ditambah tan B dibagi 1 dikurangi tan A tan B. Tangan A min B sama dengan tan A dikurangi tan B dibagi 1 ditambah tan A tan B. Nah, untuk yang seperti cos 2A, cos 3A itu sebenarnya turunan dari ini semua. Nah, lalu untuk turunan rumus lainnya itu ada untuk perkalian ya. Ada untuk perkalian kosinus dengan kosinus, ada perkalian sinus dan sinus, juga ada kosinus dengan sinus. Yang pertama, perkalian kosinus dan kosinus yaitu 2 cos A cos B itu sama dengan cos A tambah B ditambah cos A min B. Untuk selanjutnya yang rumus perkalian sinus dan sinus itu 2 sin A sin B itu sama dengan min cos A ditambah B ditambah cos A dikurangi B. Lalu untuk yang terakhir rumus perkalian kosinus dengan sinus itu 2 cos A sin B sama dengan sin A plus B dikurangi sin A min B kali 2 cos A plus B sama dengan cos A ditambah B ditambah cos A dikurangi B. Kemudian rumus turunan lainnya adalah yang pertama ada aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Berarti itu panjang sisi yang berhadapan dengan sudutnya itu sebanding. Kemudian ada juga aturan kosinus. Itu adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Juga berlaku untuk B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Dan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu adalah sejarah awal trigonometri dapat dilacak 3.000 tahun yang lalu. Matematikawan India adalah perintis perhitungan variabel aljabar yang digunakan untuk menghitung astronomi dan juga trigonometri. Kemudian, para ilmuwan di masa lampau menemukan berbagai konsep, hingga akhirnya menjadi trigonometri yang kita ketahui saat ini. Dalam pengembangannya, trigonometri tidak hanya digunakan untuk menyatakan relasi sudut segitiga, faktor saja, tetapi juga siklus rotasi, gelombang, dan lain-lain. Saya kembalikan kepada Ismoyo untuk menutup presentasi hari ini. Sekian dari kami. Mohon maaf atas kekurangan yang ada pada presentasi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.